Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, Sabtu malam hari ini tanggal 20 September 2025. Besok hari Minggu, harinya Tuhan, kita mau mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan. Kita mencari Tuhan. Kita butuh Yesus. Sungguh saya cinta Yesus. Saya tidak mau jauh dari Tuhan, tapi selalu mendekat dengan Tuhan Yesus. Sebab tidak ada pegangan lain dalam hidup kita, hanya Yesus. Oh, kita bersyukur, sangat-sangat bersyukur. Kalau kita bisa dipanggil, pilih sama Tuhan. Tuhan menjadi juru selamat kita. Dia Bapak kita, Raja kita, segala-galanya Yesus. Itu kita perlu Yesus. Kita mau sungguh-sungguh Yesus. Atas rahmat anugerah Tuhan, kita berurutan pada malam hari kita mau baca Matius pasal 9, 14-17 tentang berpuasa. Ada waktunya kita berpuasa, ada waktunya kita tidak perlu berpuasa. Besok kalau kita di surga nggak ada puasa, tidak ada Alkitab itu yang mengatakan di surga berpuasa karena bersama mempelai, bersama Yesus, penuh dengan sukacita. Tapi kalau kita punya beban, punya masalah, silakan berpuasa, karena itu penting. Tujuan berpuasa untuk kita lebih dekat dengan Tuhan. Tujuan berpuasa supaya kita mematikan daging kita, supaya hidup dipimpin Roh Kudus. Itu kita butuh Yesus. Kita mencari Tuhan. Kita mau lebih dekat dengan Tuhan dengan doa dan berpuasa supaya kita lebih dekat dengan Tuhan, lebih cinta Yesus. Mematikan kepentingan daging, tapi kita mau lebih sungguh sama Tuhan. Supaya kita tidak dipimpin oleh kedagingan kita, tapi dipimpin Roh Kudus. Sebab kita butuh Yesus. Ku perlu Tuhan. Oh, kita perlu Yesus. Segenap hidupku, amin, haleluya. Ku perlu Tuhan setiap hari, setiap waktu, haleluya. Senang dan susah, amin, haleluya. Aku selalu butuh, perlu, sangat perlu Yesus. Ku perlu Tuhan Yesus sampai selamanya. Oh, beriasan kalau makan betul. Ialah ku perlu Tuhan. Oh, haleluya. Segenap hidupku, amin, haleluya. Ku perlu Tuhan, amin, haleluya. Setiap waktu, amin, haleluya. Senang dan susah apapun keadaannya, ku selalu butuh, sangat memerlukan Yesus. Tanpa Tuhan Yesus, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Oh, haleluya. Dalam Yesaya pasal 55 ayat ke-6 demikian firman Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat, haleluya. Di senang dan susah, haleluya. Ku selalu perlu dengan Tuhan Yesus. Ku selalu mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Ya Tuhan, punya pula kebesaran dan kejayaan, haleluya. Kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Dia segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa
atas segala-galanya. Haleluya. Dalam tangan-Mu kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Haleluya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Haleluya. Tuhan Yesus Kristus, Kau Bapa-Ku, Kau Tuhanku, Kau Raja-Ku, Kau Juru Selamat-Ku. Yesus, aku cinta Engkau sungguh. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah kami pada malam hari ini Bapa. Suci dan mulutku, pikiran dan hatiku untuk firman-Mu Bapa. Firman-Mu sumber kehidupan. Amin. Haleluya. Ampunilah semua dosaku, ampunilah semua salahku, ya Tuhan Yesus. Roh Kudus pimpin hidupku. Amin. Ya Roh Kudus pimpin hidupku. Amin. Segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Oh, terima kasih kepada Tuhan. Salam damai sejahtera dan selamat malam Bapak Ibu semua, diberkati Tuhan. Kita membutuh Yesus. Kita mau mencari Tuhan. Yesaya 55:6 dikatakan, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berarti ada waktunya tidak berkenan. Kalau hidup kita tidak berkenan sama Tuhan, Tuhan tidak mau ketemu. Sebab bukti nyata di dalam Matius pasal 7 ayat 23 dia, aku tidak kenal kamu, nyala kamu, hai kamu pembuat kejahatan. Mari orang-orang fasik, orang berbuat jahat, bertobat datang kepada Tuhan. Setiap kita, mari kita butuh Yesus. Selagi Tuhan berikan kesempatan, selagi Tuhan berikan kita sehat, mari kita mau selalu mencari Tuhan. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Amin. Selagi Tuhan berikan kesehatan, Tuhan dekat dengan kita semua. Dalam Ibrani pasal 13 ayat 5, sekali-kali Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Untuk itu kita butuh Yesus. Saya selalu butuh Yesus. Bukti nyata saya dipelihara sama Tuhan. Bapak Ibu dipelihara sama Tuhan. Sampai hidup, sampai detik ini. Ingat, itu karena cintanya Yesus. Sampai kapanpun sudah bisa balas cintanya Tuhan? Tidak bisa. Nafas saja dari Tuhan. Sudah bisa bekerja, itu dari Tuhan. Bisa berpikir sehat. Ya, apapun yang Bapak Ibu bisa kerjakan, ingat, itu karena Tuhan Yesus. Itu mari, selagi kita ada kesempatan waktu, selalu cari Tuhan. Selalu mencari Tuhan. Mempererat hubungan kita akrab dengan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita lanjutkan firman Tuhan. Bapak Ibu, kita cinta Yesus selalu. Sebelum Bapak Ibu berbangun tidur, mari kita datang kepada Tuhan. Kita rutin baca firman Allah, biarpun hanya pendek-pendek, enggak ada masalah. Bapak Ibu baca 1 ayat, 2 ayat, 3, enggak ada masalah. Yang penting kita mau cinta Tuhan Yesus. Ya, dan menjadi pelaku firman. Kalau saudara baca satu pasal banyak, enggak apa-apa, bagus. Saya pokoknya penting harus saudara baca Alkitab. Ya, baca Alkitab. Dan kedua, harus menjadi pelaku firman. Harus lakukan. Ya, jadi kalau Bapak Ibu baca Alkitab tapi tidak menjadi pelaku firman, ya jangan saudara, ya. Yakobus pasal 1 ayat 22. Jangan menipu diri, kita orang Kristen harus menjadi pelaku firman. Ya, jadi mari kita rajin baca Alkitab. Terserah saya nanya Bapak Ibu mau 1 ayat 2 ayat 3, 1 pasal, 2 pasal, atau banyak pasal, silakan. Atur waktu, yang penting kita mau atur waktu. Dasarnya baca Alkitab karena dasarnya cinta Yesus. Bukan seperti tradisi kayak berpuasa. Ini mari kita baca ya. Ya, dasarnya Tuhan tidak mau
hanya sekedar tradisi, tapi dasarnya cinta Tuhan. Ada pergumulan, ada tujuan berpuasa itu. Ya, mari kita buka Matius pasal 9 14 sampai 17 tentang puasa di situ. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang-orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Nah, ini ya. Jadi kalau sudah tahu, orang Farisi ahli Taurat itu memang berpegang teguh pada kehidupan yang lama, tradisi, hanya aturan-aturan letterlek, aturan-aturan secara fisik, tidak dihayati. Sekedar puasa, wah supaya dilihat orang sok suci, hebat. Tapi maksud Tuhan tidak demikian. Maka dijawab oleh Yesus tuh. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tapi waktunya akan datang mempelai itu diambil daripada mereka. Dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Jadi berpuasa itu perlu. Tapi konteksnya di sini maka disebut mempelai. Itu konteksnya Yesus. Jadi berpuasa itu bukan karena tradisi. Berpuasa itu konteksnya Yesus. Jadi jelas ya. Kalau mereka bandingkan, maka disebut orang Farisi. Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tapi murid tidak? Ini perlu dijelaskan oleh Yesus. Kan mereka cuma sekedar tradisi. Oh, aturan-aturan. Tapi tidak dihayati. Tidak dari hati. Ikut Yesus itu dari hati. Karena Tuhan lihat hati. Jadi konteksnya kalau kita berpuasa, konteksnya kita kepada Yesus. Saya mau lebih dekat dengan Yesus. Saya cinta Yesus. Yesus sebagai mempelai. Selagi kata Tuhan mempelai ada, jadi artinya kita mau utamakan puasa. Itu jelas harus semuanya karena Yesus. Ya, terus terbukti nyata. Ayat 16. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu. Lalu makin besar. Kok ini jelas ada perbedaan, saudara. Ya. Jadi kalau ikut Yesus seperti kain yang belum susut. Tidak bisa ikut Yesus dengan kehidupan yang lama. Tidak bisa. Nggak bisa. Ya termasuk ayat 17 sama ini. Begitu pula anggur yang baru tidak disimpan ke dalam kantong kulit yang tua. Nggak bisa. Anggur baru Yesus. Ikut Yesus. Nggak bisa pakai kehidupan gaya lama. Pakai kain yang tua. Ya. Atau tempat yang tua, kulit yang tua. Kan jika demikian kantong itu kan koyak. Sehingga anggur ikut terbuang. Dan kantong itu pun hancur. Tapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dengan demikian terpelihara kedua. Mari kita mau ikut Yesus. Konteks ini ikut Tuhan Yesus. Anggur baru, ya, kain yang baru, ya. Tidak bisa kalau ikut Yesus dengan kehidupan yang lama. Kita di dalam Yesus merupakan ciptaan yang baru. Anggur yang baru dalam kehidupan yang baru, saudara. Jadi konteks berpuasa juga konteksnya Yesus. Mari melalui firman Tuhan pada malam membuat kita sentral Yesus. Jadikan Yesus sebagai pusat dalam kehidupan kita. Berpuasa penting. Dalam Matius 17 ayat 21 juga dikatakan harus dengan doa dan puasa. Matius 17 21, jenis yang tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Jadi bagi hamba Tuhan, bagi kita semua punya pergumulan seperti pada waktu Esther berpuasa, punya pergumulan karena oleh Raja Ahasuerus kan orang Yahudi melalui Haman akan dimusnahkan orang Yahudi jahat ya. Tapi mereka berpuasa semua ya. Yesus sendiri 40 hari puasa. Musa berpuasa pada waktu di Gunung Sinai. Jadi mari, puasa itu penting. Tapi konteksnya bukan kedagingan. Ya. Musa berpuasa, konteksnya Tuhan. Kan berkaitan dengan mendapatkan hukum Tuhan, hukum Taurat. Lebih dekat dengan Tuhan, lebih sungguh-sungguh sama Tuhan. Yesus sendiri waktu berpuasa di padang gurun. Ya. Jadi kalau tidak berpuasa, wah Tuhan diseranglah iblis, saudara. Setelah berpuasa baru diserang oleh iblis kan kalau saya baca Matius 4. Langsung ditanya soal batu menjadi roti, makanan jasmani. Maka penting di sini kalau Bapak punya masalah, punya pergumulan, berpuasa. Jadi konteksnya Yesus. Ya, jadi selagi mempelai laki-laki, ya tidak perlu berpuasa. Tapi kalau ada saatnya berpuasa, jadi konteksnya Tuhan Yesus. Jadi kalau Bapak punya pergumulan, ada masalah, pokoknya kita datang kepada Tuhan Yesus. Kita mau lebih dekat dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu punya pergumulan, silakan berpuasa. Kedagingan susah dilepas, mungkin punya ikatan-ikatan. Wah, ini susah dilepas ya. Silakan berpuasa.
minta sama Tuhan. Dekat dengan Tuhan, cari Tuhan. Minta pimpin roh Tuhan, biar roh kuduskan pimpin kita. Tujuannya supaya kita dekat dengan Tuhan. Saya kasih penutup, Yakobus pasal 4 ayat 8. Supaya kita mendekat sama Tuhan ya. Yakobus pasal 4. Supaya kita cinta Tuhan, dasarnya berpuasa. Hidup ini pokoknya kita mendekat sama Tuhan. Yakobus pasal 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepada amin. Mari tujuan berpuasa, kita mau lebih dekat dengan Tuhan. Kita mencinta Tuhan. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Dan sucikan hatimu, hai kamu yang berdua hati. Jangan kita punya dua hati. Tapi mari hati kita fokus kepada Tuhan. Jadikan Yesus sebagai sentral. Kalau berpuasa, jadikan Yesus sentral. Apapun keadaan kita, puasa atau tidak puasa, Yesus sebagai sentral dalam kita. Tapi kalau Bapak Ibu punya pergumulan, ada masalah, silakan berpuasa. Karena itu perintah Tuhan, berpuasa dan berdoa. Di situ Tuhan akan berikan jawaban. Yesus sangat cinta kita semua. Biar kita lebih dekat dengan Tuhan. Kita mencinta Tuhan Yesus. Tempatkan Tuhan di atas segala galanya. Karena Yesus menjadi pusat hidup kita. Ku perlu Tuhan, amin, haleluya. Segenap hidupku, amin, haleluya. Ku perlu Tuhan Yesus setiap waktu, amin, haleluya. Di senang dan susah, ku perlu Tuhan Yesus, ku perlu Tuhan Yesus sampai selamanya. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin, haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Sebelum Bapak Ibu beristirahat, mari kita mau mencari Tuhan, berjaga dan berdoa. Sentralnya hidup kita Yesus. Besok hari Minggu, harinya Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan, butuh Yesus. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berseru kepadanya selama Yesus dekat, karena Yesus cinta kita semua. Biar hari-hari isilah waktumu, kehidupanmu dengan kehidupan yang sehat dengan Tuhan. Lebih dekat dengan Tuhan, mendekatlah kepada Allah. Tahirkan hidup kita, biar hari-hari kita melangkah bersama Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.